Bayangkan sebuah kehidupan yang benar-benar terisolasi dari dunia luar, jauh di dalam hutan belantara tanpa teknologi modern, tanpa sekolah, dan tanpa pemerintahan. Suku Polahi, yang tinggal di pedalaman Gorontalo, Sulawesi, menjalani kehidupan seperti ini selama berabad-abad. Mereka hidup nomaden, mengandalkan alam, dan menjalani kehidupan yang penuh misteri. Namun, di balik keunikan budaya mereka, beredar isu kontroversial mengenai pernikahan sedarah yang menarik perhatian banyak pihak. Apakah semua cerita ini benar? Mari kita telusuri lebih dalam kehidupan suku yang jarang tersentuh oleh peradaban ini. Sejarah dan asal-usul. Tidak banyak catatan tertulis mengenai asal-usul suku Polahi. Namun, beberapa teori menyebutkan bahwa mereka adalah keturunan masyarakat Gorontalo yang melarikan diri ke hutan pada masa penjajahan Belanda untuk menghindari sistem tanam paksa dan peraturan kolonial. Sejak saat itu, mereka hidup secara terpisah dan berkembang menjadi kelompok dengan sistem sosial yang berbeda dari masyarakat pada umumnya. Gaya hidup dan mata pencaharian. Suku Polahi dikenal sebagai suku nomaden yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain di dalam hutan. Mereka menggantungkan hidup dari berburu, meramu hasil hutan, serta bercocok tanam dalam skala kecil. Mereka berburu hewan seperti rusa, babi hutan, dan burung menggunakan tombak serta perangkap tradisional. Mereka juga mengonsumsi umbi-umbian dan buah-buahan liar sebagai sumber makanan pokok. Dalam hal tempat tinggal, mereka membangun rumah sederhana dari kayu dan dedaunan yang dapat dengan mudah ditinggalkan ketika mereka berpindah tempat. Polahi tidak memiliki sistem pemerintahan yang terstruktur, dan kehidupan mereka lebih bersifat komunal, di mana setiap anggota memiliki peran dalam kelompoknya. Sistem kepercayaan dan adat istiadat. Suku Polahi tidak memiliki agama resmi seperti masyarakat pada umumnya. Mereka lebih mempercayai kekuatan alam dan roh nenek moyang. Upacara adat dilakukan untuk menghormati leluhur dan meminta perlindungan dari roh-roh yang mereka yakini menguasai hutan. Dalam pengobatan, mereka masih mengandalkan tabib atau dukun suku yang menggunakan ramuan herbal dan ritual khusus untuk menyembuhkan penyakit. Isu pernikahan sedarah, incest, di suku Polahi. Salah satu isu kontroversial yang sering dikaitkan dengan suku Polahi adalah praktik pernikahan sedarah atau incest. Hal ini terjadi bukan karena mereka memiliki tradisi yang secara sengaja mendorong pernikahan di dalam lingkup keluarga, tetapi lebih karena keterbatasan populasi dan isolasi mereka dari masyarakat luar. Dengan jumlah anggota yang sangat sedikit dan minimnya akses ke kelompok lain, pernikahan sering terjadi antara sesama kerabat dekat. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa pernikahan sedarah di suku Polahi dapat menyebabkan risiko kesehatan seperti kelainan genetik dan rendahnya keragaman genetik. Namun, dengan semakin berkembangnya informasi dan kontak dengan masyarakat luar, ada upaya dari pemerintah dan akademisi untuk memberikan edukasi serta alternatif agar mereka dapat mencari pasangan dari luar komunitas mereka. Interaksi dengan masyarakat luar. Dalam beberapa tahun terakhir, suku Polahi mulai mendapatkan perhatian dari pemerintah dan lembaga sosial. Beberapa anggota suku telah mulai berbaur dengan masyarakat sekitar, terutama dalam hal perdagangan hasil hutan dan akses terhadap fasilitas kesehatan. Meskipun demikian, sebagian besar dari mereka masih mempertahankan gaya hidup tradisional dan enggan untuk sepenuhnya bergabung dengan kehidupan modern. Pemerintah daerah serta berbagai pihak telah melakukan upaya untuk membantu suku Polahi dalam berbagai aspek, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pemberian akses terhadap sumber daya yang lebih baik. Namun,
Pendekatan ini tetap dilakukan dengan menghormati adat dan kebudayaan mereka, agar tidak mengganggu keseimbangan sosial dalam komunitas mereka. Suku Polahi adalah salah satu suku yang unik di Indonesia dengan kehidupan yang masih sangat terisolasi dari peradaban modern. Mereka hidup dengan cara berburu dan meramu serta memiliki sistem sosial yang berbeda dari masyarakat umum. Isu pernikahan sedarah yang dikaitkan dengan mereka lebih disebabkan oleh keterbatasan jumlah populasi dan bukan karena praktik budaya yang disengaja. Dengan adanya interaksi yang lebih baik antara mereka dan masyarakat luar, diharapkan suku Polahi dapat memiliki kesempatan untuk berkembang tanpa kehilangan identitas dan warisan budaya mereka.